Bapak Ibu, saudara-saudari, warga gereja dan orang Kristen yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini gereja Kristen di seluruh dunia, terutama gereja-gereja Protestan, bersyukur karena Tuhan Yesus yang lahir, menderita, mati di salib, bangkit, dan yang menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa dia hidup dan bangkit, kini terangkat ke sorga. Dan umat Kristen memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, pertanyaan kita ialah mengapa harus naik ke sorga? Padahal Yesus itu dalam peristiwa inkarnasi menjadi manusia. Lalu kemudian hidup bersama-sama manusia sebagai sahabat, penolong, bahkan juga juru selamat umat manusia. Naik ke sorga, apakah itu berarti bahwa Yesus berhenti menjadi manusia? Lalu kemudian juga apakah itu berarti bahwa Yesus tidak lagi menjadi sahabat, teman, dan juru selamat umat manusia? Ini poin yang ingin saya jelaskan untuk kita semua, dan saya berterima kasih kepada seorang pendeta senior yang membagi-bagikan pikirannya dengan saya, dan atas izin dia saya minta untuk pikiran-pikiran itu disampaikan atau diposting melalui channel YouTube. Kalau ingin tahu teman senior itu, dengarkan penjelasan saya untuk pertanyaan tadi sampai selesai. Yesus naik ke sorga. Hal pertama yang perlu dan mendesak bagi kenaikan ke sorga ialah supaya ia melaporkan semua pelayanan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah Bapa, bahwa semua dilaksanakan secara tuntas, genap, selesai, secara menentukan. Dia telah mematahkan kuasa maut dan menaklukkan kejahatan. Dia adalah imam, raja, dan nabi yang berkuasa atas segala sesuatu, melaksanakan semua amanat Bapanya. Dan itu Yesus tegaskan sendiri sebelum dia terangkat ke sorga, seperti yang Matius laporkan dalam pasalnya yang terakhir. Sebelum naik ke sorga, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga." Itu hal pertama, untuk melaporkan pekerjaan-pekerjaannya, mendamaikan dan menebus manusia. Lalu kemudian mendapatkan kuasa dari Allah Bapa untuk memerintah dan mengendalikan sejarah menuju kepada tujuan keselamatan yang dia kerjakan. Yang kedua, di sorga, Yesus pergi untuk menyediakan rumah yang kekal bagi orang-orang percaya yang dalam hidupnya ikut memperjuangkan keselamatan dan juga pembebasan dunia dari kuasa dan perjuangan itu didasarkan atas iman kepada Yesus. Yesus sendiri katakan itu dalam Yohanes 14 ayat 12. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi hal yang kedua, Yesus pergi untuk menjamin bagi tiap-tiap orang percaya bahwa nanti ketika mereka mati, mereka ada bersama-sama Yesus di dalam rumah Bapa yang kekal. Yang ketiga, di sorga Yesus juga mengatur cara baru untuk memimpin dan mengendalikan dunia ini, yaitu dengan mengutus Roh Kudus sebagai kuasa yang diberikan kepada gereja dan orang-orang percaya untuk melanjutkan pelayanannya, yaitu membuat apa yang sudah Yesus kerjakan secara menentukan, kemenangan yang menentukan itu dibuat menjadi menyeluruh.
Itu ditegaskan dalam Kisah Para Rasul ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 11. Disebutkan di situ, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga. Artinya dia pergi ke sorga dan mengambil rupa seperti semula, yaitu roh. Maka dia juga akan datang kembali kepada kita dalam wujud roh. Itu hal ketiga. Di sorga yang keempat, ia akan memberi kuasa penuh kepada gereja untuk menjadi saksinya, mewartakan Injil, kabar baik itu, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kuasa itu diberikan kepada gereja. Gereja yaitu persekutuan orang-orang percaya. Itu makna keempat. Dan kuasa itu ditunjukkan dengan mengutus Roh Kudus yang memimpin gereja sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus memimpin gereja melalui orang-orang, manusia-manusia. Dan manusia-manusia itu tidak terbatas hanya kepada kelompok 12 rasul. Karena ternyata dalam perjalanan menurut Kisah Rasul, Roh Kudus juga mengurapi lebih banyak orang lagi. Seperti yang kita baca, 12 itu ditambahkan lagi dengan 7 Samas, lalu kemudian ada Paulus. Lalu Paulus juga mengangkat Timotius, Titus, Filemon. Mereka juga melanjutkan pekerjaan kesaksian yang diperoleh dari Kristus melalui pengurapan Roh Kudus. Dan karena itu adalah keliru kalau kita bilang Tuhan hanya mempercayakan kepemimpinan dan kuasa pewartaan Injil hanya kepada orang-orang tertentu saja. Roh Kuduslah yang memimpin gereja sampai akhir zaman dengan menggunakan manusia sebagai agen-agen. Kalau waktu Yesus masih ada di dunia, ia melayani hanya di Israel dan di sekitarnya. Kini ketika terangkat ke sorga dan mengutus Roh Kudus, ia pun hadir di mana-mana pada saat yang berbeda, mengendalikan, menopang, memimpin dunia ini. Dan pekerjaan itu, kepemimpinan itu dilakukan melalui manusia-manusia. Tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi kepada semua orang. Dan orang-orang itu kemudian memilih siapa di antara mereka untuk berdiri di depan, memimpin dan menjadi primus inter pares yang menuntun dan membimbing mereka tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Begitu saudara-saudara. Mari kita bergembira dan bersukacita bersama-sama karena Kristus naik ke sorga dengan 4 arti tadi ditambah dengan kenaikannya ke sorga, artinya memberi kuasa kepada orang-orang percaya untuk ambil bagian dalam pekerjaan. Membuat karya Kristus yang menentukan itu menjadi menyeluruh. Demikianlah rampungan pikiran dari seorang pendeta senior atas nama Pendeta Martin Luther Jari. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.